Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Wow. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes. Wah, guru sekolah Minggu semangat. Semangat sekali Iya. Kak. Adik-adik Adik-adik di di rumah? rumah? Pastinya dong. Kita tes sekali lagi ya. Ayo. Apa kabar adik-adik sekolah Minggu? Luar biasa. Fantastis. Yes. Wah, tidak terasa ya Kak. Kembali lagi dengan kita ini bertiga ya. Saya Kak Feni. Bang Henry. Dan Kak Reka. Kita ada di minggu ke 23 setelah Trinitatis. yang akan dilayani oleh siapa nih Kak? Pendeta Inang Inang Selfie Sihombi. Penasaran pasti adik-adik nih yang mana ya? Pasti dong. Oh iya Kak Feni. Kita Kenapa nih, Kak? kompak ya merah-merah. Iya merah-merah gitu ya. Bang Henry beda sendiri. Beda sendiri. Iya. Oke, karena kakak sudah sama, aku beda sendiri. Ini berarti ada suatu tanda nih. Ada dong ya kan Kak. Tanda apa? Karena merah itu melambangkan sukacita, semangat. Pastinya dong Bang. Karena November ceria ini kita harus ceria karena bulan depan Udah Desember. Bulan depan Desember berarti itu apa artinya kak? Ada perayaan. apa tuh Bang? Nah, Natal. oke semangat dong adik-adik ya. Gak sabar aku Kak. Iya, udah semangat nih mendengar kata Natal. Iya. Nanti informasi selanjutnya ada yang mau kita sampaikan ya kak ya. Nah adik-adik Tapi sebelum tahap- itu apa ya? kita puji Tuhan dulu Kak. Puji Tuhan dulu kak. Iya, iya. Adik-adik benar-benar. jangan lari-lari ya, kita mau ibadah. Oke, sekarang kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri dulu ya. Bangkit berdiri, Adik-adik adik-adik, semuanya bangkit ayo, berdiri. semua. Ayo kita Oke. bakar semangatnya yuk. Kita mau bernyanyi Happy Sunday Sunday School. School. Kan ku bawa persembahanku. Adik-adik kita yang bersama-sama. Ku datang ke rumahmu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altarmu. Happy, happy, happy Sunday School. Aku berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Kak Reka dan Kak Penny, tadi terakhir kita bahas tentang Desember, tentang Natal. Nah, ada yang gantung nih, berarti ada informasi tentang Natal itu. Iya benar sekali. Nah adik-adik yang ada di rumah, puji Tuhan, tahun ini kita akan ada Natal secara offline, walaupun masih terbatas ya kak ya. Asyik. Iya. Aku mau daftar lah Kak. Kalau begitu bisa nggak? Boleh dong, Kak Reka dan juga adik di sekolah minggu yang ada di rumah boleh mendaftar. Caranya gampang, mau tahu nggak?
Boleh Kak. Oke. Jadi adik-adik sekolah minggu nanti yang kelas 5 SD sampai kelas 7 SMP lapor sama mamanya atau papanya, "Ma, aku mau ikut Natal sekolah minggu di gereja." Nanti mamanya atau papanya akan mendaftar ke gereja atau ke guru sekolah minggu. Nah, adik-adik nanti tinggal catat nama, kelas, umur, tanggal lahir, sektor berapa, nomor handphone, udah itu aja. Itu aja. Kayaknya cukup. Iya. Kak. Nanti dikasih ke gereja ya untuk mendapatkan Liturginya. Betul sekali adik-adik. Asik. Pasti semangat ya. Pasti dong Kak, aku gak mau ketinggalan. Setelah ibadah ini aku akan langsung daftar. Oke, betul sekali. Nanti setelah ibadah langsung daftar ya, lapor ya, oke. Oke, adik-adik sekolah minggu, ayo karena sudah semangat mendengar Natal, kita bakar lagi semangatnya dengan Lagu pujian kita. Oke, betul. Lagu pujian. Yesus pokok dan kita caranya. Kita bernyanyi adik semuanya bangkit berdiri. Ayo kita puji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya bernyanyi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus kita akan memasuki ibadah kita. Namun sebelum kita memasuki ibadah kita mengangkat pujian bagi Tuhan dengan lagu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 65, Bawa Persembahanmu. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanku dengan sukaria, bawa
Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta Selvi Sihombing. Jangan lupa siapkan hati, pikiran, dan juga Alkitabnya. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Juru selamat berkatilah. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ibu bacakan kepada kita semuanya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi Bu bacakan kepada kita Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik sekolah minggu yang baik, apa kabar? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selalu gembira. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan mengenai apa? Mengenai persembahan yang benar. Wah, sudah lama ya kita liburan. Masih bisakah dibedakan mana libur semester, mana libur catur bulan, mana libur kenaikan kelas? Masih bisakah dibedakan? Karena pandemik ini banyak anak-anak tidak bisa lagi membedakan mana libur hari Sabtu, mana libur catur bulan, mana libur kenaikan kelas. Tidak bisa, karena mereka setiap hari main-main, malam-malam main-main, pagi-pagi main-main, siang-siang main-main, terus main-main. Jadi selama pandemi ini mereka beranggapan libur yang berkepanjangan. Bisakah engkau sampai sekarang membedakan sekolah dengan libur? Atau sudah keenaankah engkau libur? Tidak bisa engkau membedakannya lagi?
Hari ini kita diingatkan Tuhan, engkau adalah ciptaan Tuhan yang memiliki budi pekerti. Ada sekolah yang terus setiap hari melakukan Zoom, belajar, terus mereka belajar walaupun di rumah. Tetap mereka belajar, hanya tempatnya yang berbeda. Tapi ada juga sekolah yang hanya mengirimkan tugas kepadamu melalui WA ataupun aplikasi yang lain. Jadi banyak sekali tantangan anak-anak sekolah minggu saat ini. Apalagilah yang hanya dikirimi oleh gurunya dari sekolah hanya melalui WA dan tidak pernah melakukan Zoom, pertemuan online. Jadi sudah keenaan liburnya, sudah panjang sekali liburnya, hampir 2 tahun kita libur, ya kan? Waduh, kacau betul. Itu sangat kacau, membuat kita keenaan, main-main terus main-main. Hari ini adik-adik, mungkin engkau tidaklah seperti sekolah-sekolah yang selalu melakukan Zoom setiap hari. Melalui firman ini engkau diingatkan, engkau harus berubah dengan pembaharuan budimu. Dengan budimu engkau harus bisa melihat yang benar, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, kata Paulus di kitab Roma ini. Kalau waktunya belajar, ayo kita belajar. Itu artinya kita nggak sama dengan dunia ini. Ayo kita belajar. Misalnya kalau tiap pagi engkau di sekolah jam 7 sampai jam 11 belajar, di rumah pun harus seperti itu. Engkau harus belajar dari jam 7 sampai jam 11. Itu artinya engkau memiliki budi pekerti yang dari Tuhan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Tidaklah terus bermain dari pagi sampai malam. Engkau karena berhenti bermain itu karena tidur, itu salah. Jadi kalau jam 7 sampai jam 11 waktunya belajar, engkau harus belajar. Dan salah satu faktor untuk membuat tubuhmu sehat dan engkau cepat tinggi bertumbuh, engkau harus tidur siang. Maka setelah engkau belajar, makan siang, engkau harus istirahat tidur. Baru nanti habis tidur, engkau belajar mengerjakan tugasmu. Baru engkau boleh bermain menjelang makan malam. Tidak sama dengan dunia. Iya, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Dunia menyukai kekacauan, kejahatan. Tetapi anak-anak Tuhan harus berbeda dengan dunia ini. Artinya kita harus hidup memiliki disiplin. Ada konsekuensi menjadi pengikut Yesus Kristus itu. Harus menjadi anak yang disiplin. Tidak usahlah harus berteriak-teriak, mama katakan, belajar kamu, buka bukumu, kerjakan PR-mu, ini tugas mau dikumpul, nanti gurumu marah. Itu masih anak-anak yang tidak mempergunakan budi pekertinya. Anak-anak yang baik, dia harus sadar kalau dia harus belajar. Semuanya ada waktunya, kata Salomo. Jangan lupa, Salomo itu seorang anak yang sangat pintar, ya. Maka dia katakan, semuanya ada waktunya, katanya. Ada waktunya kita belajar, ada kita harus bekerja keras, ada waktunya nanti kita menikmatinya. Nah sekarang kalau engkau masih anak-anak, waktumu adalah waktu belajar. Engkau harus belajar. Belajarlah supaya engkau pintar. Karena tidak mungkin kau tiba-tiba pintar tanpa belajar. Engkau harus belajar. Pergunakan waktumu belajar. Ada waktunya ngerjakan PR.
Mengerjakan PR bukan berarti belajar. Itu melengkapi apa yang dituntut oleh guru, oleh pendidikan, oleh program pendidikan dari sekolahmu. Ya, melengkapinya itu tugas itu. Kalau belajar, yang namanya belajar, engkau baca sendiri bukumu tanpa disuruh. Jadi bedakan, mengerjakan tugas itu bukan PR, itu tanggung jawabmu, harus engkau lakukan. Tetapi belajar itu di luar mengerjakan tugas, itu baru namanya belajar. Bukumu itu harus engkau buka. Nah, itulah salah satu yang membedakan engkau anak Yesus. Anak Yesus itu punya disiplin yang baik. Dia tidak sama dengan dunia ini. Dia memiliki pembaharuan dari firman Tuhan, kata Paulus. Berubahlah dengan pembaharuan budimu, kata Paulus. Dan yang kedua yang sangat penting juga dari nats ini, tubuhmu adalah ibadahmu yang sejati. Siapa yang sudah rindu ke gereja? Iyalah. Jangankan engkau, aku pun rindu menatap wajahmu. Sekarang kita diingatkan firman Tuhan. Ibadah yang sejati itu adalah tubuhmu. Anak-anak yang baik, yang dimaksud dengan tubuh itu adalah dari kepala kita sampai ke kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, semuanya tubuhmu. Pikiranmu, dan yang terutama itu adalah hatimu. Hatimu itu, kata Tuhan, adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh kita ini tidak bisa kotor. Bukan maksudnya engkau harus mandi 10 kali satu hari supaya bersih dan itu adalah ibadah yang sejati. Bukan itu maksud Tuhan Yesus di sini ya. Yang dimaksud Tuhan Yesus, ibadahmu yang sejati ini adalah tubuhmu yang bersih. Artinya pikiranmu ini harus selalu positif. Artinya engkau harus memikirkan yang baik, yang benar. Jauhi gosip-gosip, tidak punya musuh. Siapa punya musuh? Itu artinya tubuhnya sudah kotor. Salah satu bercak ada di sini. Apa itu? Menggosip. Kedua, yang namanya tubuh yang tidak bersih itu mau berbohong. Apa engkau suka berbohong? Engkau suka membohongi mama? Kemudian siapa yang suka melawan mamanya? Bersihkan rumah kita, bangun kau. Kalau menjerit-jerit lagi mamamu, tubuhmu kotor tubuhmu. Biar bersih apa? Engkau harus di situ. Engkau dengar mama sudah bangun. Lihatlah matahari. Sebelum dia terbit engkau harus sudah bangun. Itu namanya engkau sudah membersihkan tubuhmu. Bersih tubuhmu artinya tidak melakukan kejahatan. Kejahatan itu seperti yang Inang bilang tadi, engkau melawan orang tua, menggosip, menjelek-jelekan orang lain, berantem, bertengkar dengan orang lain, dengan tetanggamu, teman sekolahmu engkau musuhi. Itu namanya tubuhmu kotor. Nah, yang dimaksud dengan yang bersih ialah bahwa engkau, tubuhmu, pikiranmu, semuanya ini engkau pergunakan untuk kebaikan. Kata Paulus, itulah ibadahmu yang sejati, tubuhmu yang bersih. Sekali lagi Inang bilang, tubuh yang bersih itu ialah tubuh, pikiran, semua organ tubuh kita ini yang kita gunakan untuk kebaikan. Kalau masih ada kejahatan yang kita lakukan, membenci kawan, melawan mama, susah disuruh, susah bangun, itu mengartikan tubuh yang kotor. Tapi tubuh yang bersih, dia tahu melakukan yang baik, dia menolong mamanya, ikut perintah mamanya, dia rajin belajar, punya disiplin yang baik, teratur hidupnya, makan, tidur, bermain, ada semuanya waktunya. Ada. Nah, sekarang engkau bisa memikirkan, engkau ini anak yang tubuhnya bersih atau tubuhnya yang kotor. Ibu Salpi ingin engkau memiliki tubuh yang bersih.
Karena Tuhan katakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Mau ke gereja? Berdoalah. Biar jumpa kita sama guru-guru kita yang cantik, abang-abang kita yang ganteng. Kami pun sangat rindu melihatmu. Sudah kayak mana wajahmu? Apakah engkau sudah berubah seperti satria wajah hitam? Oh bukan kan? Engkau akan berubah menjadi tambah dewasa, tambah ganteng, tambah pintar. Terutama cerdas imannya. Cerdas imannya. Kita akan bertemu di waktu yang indah. Dan engkau memiliki iman yang cerdas. Artinya engkau pergunakan hidupmu, apa yang engkau pikirkan, tubuhmu untuk yang baik. Pikirkanlah itu, renungkanlah itu. Kalau engkau merasa banyak yang kotor bercak-bercak dalam tubuhmu yang seperti ibu katakan tadi, engkau harus sudahlah, tinggalkanlah. Bilang sama mamaku, aku hari ini mau bertobat mak, aku mau tubuh yang bersih. Karena Tuhan Yesus katakan tubuh yang bersih itu adalah ibadah yang sejati. Tubuh yang bersih. Engkau harus berubah, aku mau berubah mama. Nanti engkau bantu mama di rumah. Jangan lagi mama berteriak-teriak menyuruhmu. Hanya menyuruh bangun pun engkau membuat mama stres. Kasihan dia, nanti dia cepat tua. Cepat tua engkau mau mamamu cepat tua? Enggak kan? Dia harus panjang umur. Maka engkau harus berubah. Berubahlah dengan pembaharuan budimu. Itulah yang boleh kita bawa pulang dari ibadah kita pagi ini. Jangan lupa, rajin-rajinlah engkau membaca firman Tuhan. Rajin-rajinlah engkau belajar dan berdoa. Berdoa, rajin engkau berdoa ya, supaya nanti tahun depan semuanya kita sudah dapat berjumpa. Pandemi ini, virus corona katanya, engkau tahu kan virus corona udah berlalu, nanti sudah bersih, cuacanya sudah enak, angin udara sudah enak, kita sudah bisa berjumpa. Walaupun engkau harus tetap memakai masker, tapi setidaknya kita sudah bisa berjumpa. Dan di sekolah pun engkau sudah bisa berjumpa dengan teman-temanmu. Tetapi ibu ingatkan, jangan langsung engkau peluk-peluk temanmu ya. Jangan, tahan selera. Hai temanku, dari jauh saja, enggak usah langsung temanku, langsung engkau peluk. Jangan dulu, tahan selera. Nah nanti itu ada waktunya, semuanya ada waktunya. Tapi yang penting engkau harus melatih ini, pikiranmu, hatimu harus cerdas. Imanmu harus cerdas. Oke anak-anak ibu yang ibu kasihi, anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan malas. Jangan malas engkau berdoa. Ibadahlah. Setiap minggu walaupun kita melalui online ini, live streaming seperti ini, haruslah engkau rajin juga ibadah. Jangan malas ya. Itu artinya sekali lagi ibu katakan, itulah artinya bahwa engkau sudah membaharui hidupmu di dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami disapa oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami tidak sama dengan dunia ini Tuhan. Kami harus berubah dengan pembaruan budi yang Kau berikan, sehingga kami tahu melakukan apa yang berkenan, apa yang baik di hadapan-Mu. Bapa yang baik, ibadah yang sejati itu ternyata adalah tubuh kami. Engkau mengingatkan bahwa tubuh kami ini, segenap organ-organ tubuh kami ini harus kami pergunakan untuk kebaikan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami mau anak-anak sekolah minggu, semua anak-anak yang terberkati, semua anak-anak yang terbaharui akal budinya, dan memiliki ibadah yang sejati. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya. Berkati mereka Tuhan, beri panjang umur, kesehatan, beri mereka masa depan yang membahagiakannya. Limpahkan orang tuanya banyak-banyak rezeki Tuhan, supaya mereka bolehlah bersukacita menikmati karya Tuhan, kemurahan Tuhan, kelimpahan Tuhan di dalam hidupnya. Jika ada keluarga yang bersedih Tuhan, Engkau adalah penghibur yang sejati. Hibur mereka Tuhan, supaya mereka mendapatkan kebahagiaan. Engkau berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapa yang baik,
Lihatlah hatinya dan hiburlah mereka. Cukupkan mereka untuk semua apa yang mereka butuhkan. Berkati pendeta resort kami Tuhan, pendeta fungsional kami, guru huria, Bible Pro dan keluarga, begitu juga Sintua, dan terlebih juga Tuhan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, yang menyerahkan hatinya, pikirannya untuk adik-adik kami sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati hidupnya, memberi semangat pelayanan yang baik di dalam hatinya Tuhan, supaya mereka bolehlah bersukaria Tuhan untuk melayani adik-adik kami, terlebih di masa pandemik ini. Tuhan, tidak ada yang sempurna di dalam pelayanan kami ini, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan menguduskannya menjadi persembahan kami yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang manis, kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan dari Inang Pendeta, Inang Selvi, yang cerita Alkitab kita mengajarkan tentang persembahan. Apa yang dipersembahkan tadi Kak? Tuh, Hati dan tubuh kita. hati dan tubuh kita. Untuk itu kita puji Tuhan untuk lagu penutup kita dari Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami hidup milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami hidup milik-Mu. Adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah selesai, marilah kita berdoa. Kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu.